ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Salam budaya. Hari ini para sahabat, kita akan berbincang mengenai apa yang disebut dengan alih wahana, satu istilah yang akhir-akhir ini cukup banyak dipergunakan oleh seniman maupun para mahasiswa, dan istilah ini sebenarnya serupa dengan yang dulu sering disebut sebagai transformasi seni, transformasi budaya dan sebagainya. Ya, yang intinya sebenarnya alih wahana itu berhubungan dengan ide, dengan gagasan yang orang pada dasarnya bisa mendapatkan ide dari karya yang lain, atau orang kadang-kadang kehilangan atau tidak sedang punya ide padahal dia ingin berkarya, maka kadang-kadang dia mendapat ide itu dari karya yang lain. Nah, dari hal-hal seperti itu kemudian muncul gagasan untuk menciptakan karya dengan wahana yang lain, dengan bentuk yang lain, berbasis karya yang pernah ada. Ya, dan ini sudah berlangsung lama sebenarnya, hanya sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah pengertian, sebagai sebuah perhatian. Hal ini mungkin baru sekitar 30-40 tahun belakangan ini, ya. Dan ini merupakan hal yang sangat wajar karena dinamika kebudayaan, dinamika kesenian sangat berhubungan juga dengan teknologi, sangat berhubungan juga dengan perkembangan kebudayaan yang ada. Dalam hubungan dengan alih wahana, kita tahu bahwa ada banyak hal yang berhubungan dengan persoalan perubahan. Ya, ada yang perubahan dari satu puisi ke musik, disebut musikalisasi puisi. Ada perubahan dari novel ke film, disebut ekranisasi. Dari film ke novel, disebut novelisasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, alih wahana tidak dapat menjadi jaminan bahwa karya yang baru, karya yang berupa hasil alih wahana akan lebih bagus, akan lebih dapat dinikmati dari karya sebelumnya. Bukan jaminan. Ini sangat tergantung dari si pengalih wahana itu sendiri. Ya, karena misalnya ada sebuah novel dijadikan film, dan ada pencipta novel itu sendiri merasa tidak nyaman ketika novelnya difilmkan. Ada pesan yang tersembunyi yang tidak ditangkap oleh si sutradara film, dan kemudian si pembuat novel itu tidak ingin namanya dicantumkan sebagai penulis novel. Ini pernah terjadi. Ya, menandakan apa? Menandakan bahwa pengalih wahana kadang-kadang tidak mau konsultasi dengan penulis asli kalau masih hidup, atau tidak minta izin kadang-kadang, ya, asal begitu saja membuat. Dan ini merupakan sebuah etika yang harusnya kita lihat bersama sebagai kurang baik. Karena syarat alih wahana antara lain adalah mestinya meminta izin. Hanya masalahnya kadang-kadang ada seseorang yang mengalih wahana karya yang sudah lama, pengarangnya sudah tidak ada, ya mungkin ini tidak perlu izin. Tetapi kalau kita tahu sebuah karya adalah warisan yang ada pewarisnya dan sebagainya, mungkin kita perlu minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pengalih wahana harus tahu persis sebenarnya apa yang dimaui oleh karya itu, apa yang ingin dikemukakan oleh karya itu, atau apa esensi dari karya itu. Misalnya gitu ya, katakanlah sebuah puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin, ya, pernah dimusikalisasi oleh Andi dan Reda dengan komposernya kalau tidak salah Agnes Karyadipayana, ya. Itu cukup tepat, cukup mampu menggambarkan bagaimana situasi
mendayu-dayu situasi melo, situasi cinta segitiga yang terjadi pada kehidupan manusia. Nah, ini cara menangkap alih wahana itu tidak mungkin dilepaskan dari pemahaman atas karya asal. Ya, kalau pemahaman atas karya asal sendiri sudah gagal dan seseorang memasukkan untuk mengalih wahanakan karya itu, kemungkinan yang terjadi adalah produk yang tidak sejalan dengan karya aslinya. Kecuali pengalih wahana ini ingin merusak karya asli, dan ini bisa saja terjadi karena rasa dendam, rasa iri, rasa benci bisa terjadi. Dan ini seringkali larinya menjadi namanya parodi, atau seringkali ini menjadi sebuah karya disruptif, ya. Dan ini bisa terjadi. Tapi kalau kita bicara mengenai alih wahana dalam pengertian positif, alih wahana mestinya adalah sebuah karya baru atas karya lama yang memberi nuansa berbeda karena medianya berbeda, tapi juga memberikan makna yang mungkin lebih daripada sekadar yang awal. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan, kadang-kadang si pengalih wahana sendiri kualitas kesenimanannya, kualitas keseniannya barangkali tidak sejajar dengan si pembuat karya yang sebelumnya. Nah, ini dapat saja terjadi. Dan bahkan kadang-kadang memasukkan unsur-unsur, menambah unsur-unsur yang tidak tepat. Contohnya pada film Binatang Jalan yang mengungkapkan tentang Khair Anwar. Dibacakan di situ puisi Khair Anwar yang ternyata itu puisi palsu, bukan puisi karya Khair Anwar yang benar, misalnya seperti itu. Ini adalah sebuah contoh bagaimana si pembuat, si pengalih wahana itu dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai karya yang mau dialih wahanakan, ya. Dan ini sebuah keharusan bagi seorang pengalih wahana, bukan hanya ingin mendompleng keterkenalan karya sebelumnya, tetapi juga harus mampu memberikan tambahan makna atas karya yang dibuat. Berbicara mengenai alih wahana, tidak mungkin seseorang menafikan atau meminggirkan adanya perubahan. Dan perubahan itu menyangkut 3 hal pokok, yaitu penambahan, pengurangan, dan variasi dari keduanya itu. Nah, penambahan dapat terjadi dan mungkin dilakukan orang karena yang dialih wahanakan mungkin karyanya dianggap kurang memadai, bukan memadai dalam arti mana, tapi kurang ada dramanya, kurang ada konfliknya, kurang ada gambaran yang lebih dapat berkisah. Nah, biasanya si pengalih wahana akan menambahi hal-hal itu dengan alur yang baru, atau tambahan tokoh juga dapat saja terjadi, atau bahkan juga tambahan dari latar tempat mungkin saja terjadi, ya. Jadi penambahan hakikatnya adalah hal-hal yang dimasukkan ke dalam karya yang sesungguhnya di dalam karya asli tidak ada, ya. Dan ini biasanya dilakukan kalau dari novel ke film atau dari puisi ke film itu untuk mengejar durasi penayangan film. Kalau itu film layar lebar yang perlu sekian menit, minimal 90 misalnya, itu perlu ada tambahan-tambahan. Ini tergantung sekali lagi produk seperti apa yang akan dibuat oleh si pengalih wahana, ya. Nah, pengurangan ini biasanya terjadi jika seseorang ingin mengalih wahanakan novel yang mungkin ratusan halaman menjadi sebuah film yang durasinya lagi-lagi terbatas, ya. Banyak bagian di dalam novel yang tidak akan masuk dalam film, terutama adalah bagian-bagian yang biasanya berisi renungan panjang seseorang tentang satu masalah, ya, atau pemikiran dia tentang satu masalah yang hanya dalam hati, itu mungkin tidak akan muncul dalam film. Karena di dalam film yang ditunggu biasanya dalam konflik, ya, atau drama-drama yang mampu menjaga perhatian para pemirsa, itu yang biasanya akan dikurangi. Karena kalau dalam novel dipindahkan semua, karena bahasa film berbeda dengan bahasa novel misalnya, itu adalah hal-hal yang seperti itu. Maka si pengalih wahana di sini harus pandai-pandai mencari bagian mana yang harus dihilangkan dan bagian mana yang harus tetap dipertahankan. Akan menjadi masalah ketika si pengalih wahana keliru menghilangkan justru bagian yang esensial. Nah, di sini
lagi-lagi adalah masalah kemampuan menafsirkan sebuah karya dengan tepat. Ya. Dan yang ketiga, variasi itu ada pengurangan, ada penambahan sekaligus dalam film itu, dan bahkan ada tambahan yang sifatnya mungkin agak kurang berkaitan dengan karya asli, tetapi dianggap dapat memberi warna pada film, misalnya di novel ke film, dan dapat dibayangkan mampu menghadirkan penonton lebih banyak ke gedung bioskop dan sebagainya. Jadi pertimbangan profit, pertimbangan keuntungan juga ada. Akan berbeda juga kalau Pengalih Wahana itu semata-mata hanya ingin mengekspresikan rasa seni atas sebuah karya, tapi diubah menjadi yang lain, mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Dengan penjelasan ini artinya apa? Artinya Alih Wahana akan mengalami bermacam bentuk baru yang tergantung dari tujuan si pengalih wahana itu memindahkan dari satu karya ke karya lain dengan bentuk yang berbeda. Saya kira sampai di situ. Terima kasih.